Ngopi dulu ya, Mi ya. Ya Allah, sangite. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Masa Fahmi ngomong, ya nambah siji maning Gus apa purel matane. Jangan, Mi. Kalau mau purel di Jogja aja, Mi. Tak kancani. Pengajian. Nah, Banser sawer. Mata ini. Udah, Banser sini perwakilan. Yang wajahnya paling kasihan. Ini parmen arane. Ya muka kene ya, Men. Wis tombok maning. Untung sesuk diundang Pak Erick Thohir saya. Uang saya banyak padangnya Fahmi. Uang saya baru-baru. Iya saya. Sombong amat. Cakal mikir. Ngaduk. Bisa langsung ngasang. Arane siapa? Afif. Gak bunyi. Enggak bunyi. Cie, Afif menyanyinya Cie. Namanya siapa? Afif. Afif umur berapa? 33. Bujuni bujo. Kamu juga. Bujuni mati apa dipegat? Bubar, cangkemnya bubar. Kenapa kok bubar? Coba kamu cerita yang santai. Tarik napas 1 jam, baru dikeluarkan. Oh, istrinya mata duitan. Bukannya istrimu yang mata duitan, tapi kamunya yang kere. Dia apa ora? Dia anak pakai mic. Gak ada. Anaknya melu gue apa melu bojomu? Melu mantan. Iya. Mantanmu udah nikah lagi? Sudah. Ya Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Sabar. Itu rokok ya. Tapi ada syaratnya. Sebutkan 5 nama pahlawan. Kan 17 masa baca apa roh? Siap. Tunggal. Mbak Hasyim Asyari. Oh, pintar. Mbak Hasyim. Nanti dulu. Mbak Hasyim itu siapa? Pendiri apa? Pendiri NU. Pendiri NU. 2. Mbak Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Oh, semoga NU Muhammadiyah di Pucang harus kompak, betul? Apa bedanya NU Muhammadiyah? Bedanya 1. Anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah Pak 5 tahun. Gak ada masalah. Masalahnya hanya 1. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Begitu saya pindah ke NU lagi, saya langsung gemuk. Karena orang NU dikit-dikit makan yasinan, makan tahlilan, makan sholawatan, makan manakiban, makan mauludan, makan. Tanggane sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Itu gila. Nanti rupanya kayak besek katanya. Tapi kok NU kok kurus ini ya? Kamu gak pernah makan? Tirakat kok. Oh tirakat kok gayanya cangkep. Ya kere iki ya bojone njaluk pegat. Tak apa-apa sabar. Insyaallah kamu besok menikah lebih cantik daripada istrimu yang pertama. Saya akan kamu segera menikah dengan Lucita Luna. 1 Mbak Hasyim Asyari, 2 Mbak Ahmad Dahlan, 3 Mbak Wahab Hasbullah. Siapa itu Mbak Wahab? Pencipta lagu Ya Waton. Kalau Mbak Wahab Ya Waton. Kalau Fahmi ya kalau Mbak Wahab Hubul Waton. Kalau Fahmi Hubul Waton. 4 yang nasional Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution sama dia.
Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi 5. Jenderal Ahmad Yani. Siapa dia? Sami, pahlawan revolusi. Pinter ya. Terus lah. Rokok untuk Banser 500.000. 2, 3, 4, 5. Wes. Oh ya, di sana namanya itu siapa? Abdul siapa? Afif. Tadi bilang Afif, sekarang Abdul. Oh, makan liwul minumnya susu. Si Abdul Abab Imam. Anak liwul dibungkus tepok. Si Abdul nikah karo telembok. Oh santri ya kan santrinya mau kata lembok nih sarkom. Ora apa-apa ya, sebenarnya beda ya. Jangan ngaco. Makasih ya Abib ya. Wes. Bos. Apa? Hartono niki teman-teman Banser. Ya, Banser I love you full. Rasa sambat baik Banser. Lo nginyong buat pengajian bagi-bagi duit ya. Kayak inyong jadi presiden baik. Kirimen, Gusita nyalon presiden ya. Presiden wakil presiden para pendosa. Kirimen, presiden inyong wakilnya Fahmi. Ora pantes. Nyalon bupati Banjarnegara. Penting ilmu agamanya harus bagus. Besok tadi siapa sih Brian pengen jadi pemain bola. Kalau agamanya bagus, contohnya siapa itu pemain bukan Sadio Mane. Oh, Sadio Mane. Lagi mau Abdul Mani. Bukan yang baru bangun di Alkirkan Sadio Mane. Sak kampung dibangun ke masjid, bangun ke sekolah, bangun ke panti asuhan. Kenapa? Karena dia pemain bola tapi ngerti agama. Dakwah itu tidak harus di panggung kayak Gus Miftah. Kalau besok Brian jadi pemain top, pemain Liga Inggris, jadi gelandangan di sana umpamanya. Begitu ngegolnya sujud, orang tertarik masuk Islam. Makanya kenapa di London itu banyak orang masuk Islam gara-gara dakwahnya Muhammad Salah di lapangan sepak bola. Saya punya santri polisi di Wonogiri, punya pondok pesantren panti asuhan, pangkatnya bribka, tapi punya santri 300. Dia itu SK-nya sudah masuk bank, sebulan hanya terima gaji 1 juta. Tapi punya santri 300, sebulan operasionalnya 80 juta. Bisa Pak, gratis. Eko Manjung, saya kemarin pengajian dari sana. Artinya apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Polisi, dakwah dengan seragamnya. Bagaimana caranya? Jadilah pengayom yang baik bagi masyarakat, betul? Makanya polisi itu artinya apa? Mengayomi, melindungi, melayani. Sudah, gak usah banyak sambat. Wong bibi digaji kok Banser, gak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Karena SK-nya gak laku. Sebelum nama banknya sama goblok temen. Tentara sama, dakwah dengan seragamnya sebagai tentara. Dan Ramil ya? Dan Ramil, saya dan Jok Jaran. Wahyu alimahul kitab ida akola. Kalau anak Banjarnegara agamanya bagus, ke depan jadi apapun akan bagus. Jadi dokter akan bagus. Orang lupa Pak, anaknya maunya sekolah dokter, tapi gak punya agama. Jadi dokter akhirnya jualan obat, maunya sendiri. Sekarang gak ada dok yang bisa menjamin orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kamu tahu nggak? Gus Miftah tahun ini sekolah lagi S2 di 3 perguruan tinggi. Unisula, UNES Semarang, UIN Jogja. Kenapa?
Karena saya itu belajar bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban saya sebagai seorang muslim, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Aku kuliah mana Pak? S2 3 kampus. Tahun depan selesai. Saya mau kuliah lagi S3. Bukan karena saya mau mendapatkan pekerjaan. Lah orang sekarang itu salahnya apa? Seolah-olah kalau kuliah pasti dapat pekerjaan yang indah. Yang bilang siapa? Tanggane Inyong, kuliah teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya apa? Gawe mercon. Teknologi nuklir gawe mercon. Gak ada jaminan nih. Ayo. Tapi ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Ya iya. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, bisa jeblok matanya. Saya punya teman kuliahnya di biologi pertambangan di kampus terbaik di Jogja. Kamu tahu sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nanti motornya ditulisi silitmu adalah rezekiku. Siapa yang bisa menjamin Pak? Bu Anila dulu kuliahnya apa? Kok jadi lurah? Kesehatan masyarakat malah jadi lurah. Orang nyambung. Nyambung. Oh nyambung. Kalau Pak Fahmi kuliahnya apa dulu? Oh SMA. Sekarang jadi pengusaha. Oh gaya sombong. Pengusaha kok nyangone kayak murah dinyang. Apaan? Fahmi pengusaha apa Mi? Oh karoseri. Panjang rene kayak bokong truk ya. Fahmi tahu gak? Selebriti Indonesia yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Gus Miftah. Mobil tangki sedot WC baik gambarnya Gus Miftah. Saya itu dapat penghargaan Pak dari Leplit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 5 kategori. Salah satu kategorinya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menjijikan yaitu mobil tangki sedot WC. Gambar Inyong, ya Allah. Orang lupa dengan pendidikan agama, mengejar pendidikan umum. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau mendapatkan gelar sarjana akan mendapatkan pekerjaan terbaik. Siapa yang bilang? Kamu jadi orang itu santai, Li. Nggak bisa makan, nggak punya beras, direla tangganya mati, mangan. Allah itu maha baik. Semua makhluknya sudah dijatah rezekinya masing-masing. Jadi di sini ada Pak Polisi, mungkin ada Pak Bulura, ada Pak Tentara, sama kali Pak Camat. Santai saja Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi mohon maaf dengan amplop yang berbeda. Saya mau tanya, Gus Miftah pekerjaannya apa? Apa Jun? Santet kamu. Anak saya berangkat sekolah ditanya sama gurunya, Mas, anak bapak abahmu pekerjaannya apa? Tidur. Kenapa tidur? Saya berangkat sekolah, abah tidur. Saya pulang sekolah, abah masih tidur. Tapi saya meyakini Mas, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Makanya kamu banjir walaupun nganggur, tetaplah menikah. Gak ada jodoh Gus, doa ya Allah. Bila dia jodohnya orang, saya juga orang ya Allah, amin. Oh no bro. Kok disiplin? Kalau doa itu jangan nanggung-nanggung. Mbak minta suami, doanya minimalis. Ya Allah saya punya suami jelek gak apa-apa, ya Allah yang penting beriman. Goblok. Ya begitu doanya, ya Allah saya punya suami kaya gak apa-apa, ya Allah yang penting ganteng. Dapatnya kayak Inyong. Undungannya ratenanan, undungannya angsanya mau kayak Mu'afib, Abdul. Bojone minggat. Direbut wong. Rapi meneh, Pip. Kemana aku sunat, Pip. Manuk ora ono bedane karo kran. Ngomong tok. Mensisihkan. Semuanya punya rezeki masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanya memantaskan diri di hadapan Allah.
Lah wis pantes, Pak. Gampang banget persoalan apapun. Saya dulu kuliah nggak kuat makan. Maka dalam sejarah anak kampus yang nggak punya pacar cuma saya tok. Kenapa nggak ada perempuan yang mau dengan saya? Karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Ayo. Kamu harus bisa begitu, Viv. Tunjukkan kamu sukses. Besok mantan istrimu kelepak-kelepak, Viv. Ya kamu langsung muntah, Viv. Rezeki itu sono kabeh, Pak. Ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen kipas-kipas saja dapat duit, ya Allah. Kabun. Jadi apa? Bakul sate. Duit teka. Ada yang berdoa, ya Allah, saya pengen hanya dengan menggerakkan kaki di rumah dapat duit, ya Allah. Kabun. Tukang jahit. Kata-kata kayak gini. Ada yang berdoa, ya Allah, saya pengen orang-orang kaya itu semuanya manut sama saya, ya Allah. Kabul. Jadi apa? Tukang parkir. Alphard, Pajero, motor kiri-kiri, ya manut. Kayak tabrak dasi. Nama ini yang berdoa, ya Allah, saya pengen orang-orang cantik itu mengejar saya, ya Allah. Kabul. Bakul sayur. Ada lagi yang doanya ekstrim, Pak. Ya Allah, saya pengen duduk termenung saja dapat duit. Ya Allah. Kabul. Tukang tunggu WC. 2.000. Makanya banjar yang belum menikah, menikahlah. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok, Pak. Kewajiban orang tua ketika kepada anak. Wa yuzawijahu ida adraka. Anak segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya. Jangan ditunda-tunda. Terutama anak wedok. Wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu bosok. Yo wadon, dengerin. Kalau ada orang ngelamar langsung dikasih walaupun dia miskin. Rezeki orang gak ada yang tahu, betul? Kalau ada yang lamar yang kamu tanyakan itu sholatnya, bukan pekerjaannya. Makanya jenengan kalau pengen mencari menantu yang bagus, gampang, subuh ke masjid. Kok di masjid ada anak laki-laki, tampan, suka subuhan di masjid, dia pantas jadi imam untuk anakmu. Tapi persoalannya yang mau subuhan di masjid biasanya tua-tua kayak Mbah Kayu. Semunah-munah itu. Anak-anak muda kamu adzan di masjid, pantas jadi imam. Sekarang di masjid Pak yang adzan tua-tua, Pak. Adzannya ya Allah. Artis-artis yang ada wong tua. Pujiannya kayak wong tua. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyong inyong. Inyong bae sing mangkat sapa. Sing imam ya wis tuwa. Maca surat itu ora fase alam ya jengal kaitahu kita delil. Tapi muda kemana? Bu, nikahkan anaknya. Kalau memang dia miskin tapi ahli agama, lebih kamu pertimbangkan. Persoalannya orang di dunia itu salah, Pak. Yang selalu jadi tolak ukur itu harta. Orang itu sholat walaupun dia miskin itu lebih bagus daripada kaya tapi nggak pernah sholat. Kenapa? Karena ditakdir menjadi ahli sujud itu lebih nikmat dibandingkan ditakdir orang kaya tapi nggak pernah sujud. Persoalannya orang di dunia yang dilihat hartanya bukan sujudnya. Supaya rezekimu bagus bagaimana nih? Gampang. Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main.
Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikanmu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Rungokno. Lalu krungu adane susah cah nom-nom yo. Allahu Akbar, dijawab berbocah kucang. Adan maning. Ya malah katanya bengok bajingan. Sing lemu, rungokna. Wis bojo, lemune ya payu ya. Kalau belum menikah mau saya jodohkan dengan Afif. Kalau Afif nikah dengan banyak MC, kayak semut naik gajah. Hasilnya cangkem ya. Bapaknya kalau ada yang lamar, langsung saja, Mas, bila kamu mencintaiku, pilih aja satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. So, ada yang ngaku ini muslimah, senangnya melumah karo Dijaga dong, terutama anak perempuan. Kenapa? Karena orientalis sekarang menghajar Islam itu bukan agamanya, tapi perempuannya. Karena mereka tahu, Pak, pengen menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanita muslimahnya. Kenapa? Karena mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja, tapi mendidik seorang perempuan itu sama dengan mendidik sebuah generasi. Itu yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Makanya saya itu kalau sering ngaji ke Hongkong, kenapa Pak? Hongkong itu TKI-nya rata-rata perempuan. Saya nggak mau TKI kita yang ada di sana itu penampilannya berubah, otaknya berubah. Sekarang anak Banjarnegara kerja di Hongkong. Dari Banjarnegara pakai jilbab. Di Hongkong pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Padahal bentukmu kayak Black Rupuk. Nggak pantas. Dari Banjarnegara jilbaban kayak Anita, Pak. Sampai Hongkong. Ya Allah, tulung sumi. Jadi seksi. Kalau cewek Hongkong pantas. Bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek pucang. Ya Allah. Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Kalau cewek Hongkong, Pak, pakai pakaian seksi, pantas tinggi, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah kakimu belang-belang. Tumpahnya meletek-meletek. Keleknya digerimbat. Ya pantas. Itu cara orang menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanitanya. Kalau wanitanya bagus, generasimu akan bagus. Amin. Saiki api eleke Brian kira mergo bapakne mbok nih. Karena begitu sudah jadi anak, yang bertanggung jawab lebih besar adalah seorang ibu. Maka Anita, walaupun kamu lurah, kamu tetap takdirmu sebagai seorang perempuan. Jangan mengingkari kodratmu sebagai seorang perempuan. Jangan mentang-mentang kamu lurah, kamu bisa ngatur seenaknya suamimu. Fahmi, tak wangi, Fahmi. Kamu jangan susah nih. Aku ngewangi awakmu nih. Oh malah susah nih, malah nyanyi lagu ini Gus Miftah. Malam Jumat, buka bululah ora tangi. Fahmi nyanyi. Saben malam semua, bojoku angel digugah. Aku rada dibagai, kanjur aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Rondo ini sapa? Bae MC. Ya! Satu, ngasih nama yang bagus. Dua, pendidikan agama. Tiga, segera menikahkan kalau sudah datang jodohnya. Demikian ceramahnya, terima kasih, selesai.